Saudara. Oke. Nah, ketika kita berbicara kas, kita pasti yang pertama kali adalah akan bertanya dulu, yaitu yang dimaksud kas itu apa sih, gitu kan? Tentu kita sudah sama-sama tahu ya bahwa kas itu adalah aset lancar yang paling lancar. Ini yang pertama karakternya ya, paling liquid aset kas itu, paling liquid. Kemudian yang kedua, kas ini ada di sisi neraca, yaitu sisi aktiva, gitu ya. Lalu secara umum kas itu dibagi menjadi 3, gitu ya. Ini karakter utama paling liquid. Kemudian, oke, sebelum saya masuk ke situ, yang kedua adalah paling rawan untuk disalahgunakan, ya, paling gampang terjadi fraud di situ. Sehingga karena sangat rawan terjadi fraud, gitu ya, lalu menunjukkan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan, kesehatan keuangan, maka ini punya seperti dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi dia banyak disukai orang gitu ya, bukan hanya perusahaan. Yang kedua dia menunjukkan apa namanya? Dia menunjukkan kesehatan perusahaan ya. Sehingga perusahaan ini ya, dia akan cenderung ingin menyajikan kasnya itu lebih tinggi. Gitu ya. Atau overstate. Dia pengennya kasnya itu banyak gitu ya. Maka akan timbul resiko overstate. Lalu ketika dia timbul resiko overstate, maka asersi yang paling terganggu adalah asersi eksistensi. Ya, karena ini saldo ya, bukan transaksi. Kasnya ada enggak gitu. Ini asersi yang pertama. Lalu yang kedua, karena rawan untuk disalahgunakan, terjadi fraud gitu. Maka ada resiko kas itu bakalan dicuri oleh si pengelola kasnya, gitu ya. Sehingga ada kecenderungan kas itu ada resiko yang sangat besar terjadi understate, dilaporkan terlalu rendah. Ini uniknya akun kas, ya. Kalau akun-akun lain secara umum itu mengikuti kecenderungan perusahaan, tapi khusus akun kas itu sangat berpotensi disalahgunakan oleh para pengelola kas, sehingga ada juga beresiko dicuri, ya. Tapi kalau pengelola kas perusahaan itu nambahin kayaknya tidak mungkin gitu ya. Biasanya mereka akan mencuri, maka sehingga resikonya adalah understate. Sehingga asersinya adalah asersi kelengkapan. Nah, ini menarik nih. Selama ini kita diskusi bahwa ketika kita mengaudit suatu akun, biasanya antara kompleks dan eksistensi ini akan bertolak belakang. Tapi ternyata di akun kas, ini bisa menjadi dua-duanya menjadi fokus bagi si auditor. Karena karakter kas ini berbeda. Nah, karena saking tingginya resiko akun kas ini, ya, maka di dalam pembagian performance materiality, ya, itu maka di kas ini tidak mengenal yang adanya materialitas alias 0. Berapapun terjadi kesalahsaji di dalam suatu akun kas, maka ini bisa bermasalah terhadap opini, gitu ya. Tergantung nanti penyebabnya apa nih ketika ada salah saji baik overstate maupun understate. Apakah karena error, gitu ya? Apakah akan ada fraud? Nah, nanti ini pembahasannya akan pembahasan lain, gitu ya. Tapi yang jelas akun kas itu tidak menerima alokasi overall materiality atau tidak memiliki performance materiality alias performance materiality-nya adalah 0. Nah, ini beberapa hal terkait akun kas yang unik, gitu ya. Akun kas yang unik. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah isu klasifikasi, ya, klasifikasi kas. Karena yang pertama, kas itu bisa berupa petty cash, ya, berupa petty cash. Kemudian yang kedua bisa berupa kas di bank, gitu ya. Nah, kalau petty cash ini biasanya dia berupa uang tunai disimpan di brankas si pengelola kasnya. Makanya di sini ada istilah yang sistem pengelolaan
petty cash yang disebut dengan impress fund. Gitu kan? Nah, kalau di kita ada istilahnya namanya, kalau di pemerintahan ada uang persediaan dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kedua terkait bank, ini adalah uang yang tersimpan di bank. Sehingga satu prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor adalah untuk menguji saldo akun kas di bank, maka ada yang namanya rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi bank. Yang sudah sering kita pelajari ya. Rekonsiliasi bank ini adalah untuk mencocokkan saldo kas di bank berdasarkan catatan perusahaan, ya ini ya, dengan pencatatan pihak bank. Nah, itu yang disebut rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank itu tidak ada hubungannya dengan petty cash ya. Ini yang kita pahami bersama. Jadi, perusahaan mencatat saldo kas di banknya di buku besarnya dia, lalu bank sendiri punya catatan yang diterbitkan berupa rekening koran. Nah, dua dokumen itu yang direkonsiliasi harusnya sama. Ya, ketika terjadi perbedaan, ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi karena ada transaksi yang tidak diketahui oleh perusahaan. Misal, contoh, ada deposit in transit, ya, ada kiriman yang belum masuk ke rekening, atau bisa juga outstanding check. Menurut perusahaan sudah diterbitkan, tapi oleh si pemegang cek tidak dicairkan. Contoh lagi yaitu beban administrasi bank, karena yang paling tahu adalah bank. Lalu pendapatan bunga dan seterusnya. Nah, ada beberapa perbedaan informasi itulah yang menjadikan akan terjadi selisih sehingga perlu direkonsiliasi. Ya, jadi prosedur wajib untuk meyakini akun kas di bank adalah proses rekonsiliasi. Lalu untuk yang saldo petty cash ya, petty cash ini wajibnya adalah si auditor melakukan cash opname. Ini wajib. Ya. Bahkan setiap periode si pengelola kas beserta atasannya itu harus melakukan opname kas, gitu ya. Kalau persediaan dicek fisik persediaan, kalau kas di opname juga, dihitung berapa saldo kas real yang ada di peran kas. Dan juga dipegang oleh si para pemegang kas. Oke, itu dua karakter akun klasifikasi petty cash, kas di bank. Kemudian yang terakhir adalah setara kas. Nah, apa ini setara kas? Setara kas ini adalah aset-aset yang sebenarnya karakternya seperti kas, dia sangat liquid. Sewaktu-waktu dia bisa dikonversi menjadi kas. Ya, intinya itulah ya. Sewaktu-waktu dia bisa dikonversi menjadi kas. Contohnya apa? Contohnya adalah deposito yang jangkanya kurang dari 3 bulan. Ini masuk setara kas. Kemudian instrumen keuangan juga bisa. Instrumen keuangan yang sewaktu-waktu bisa dijual. Kemudian yang lain, emas itu juga setara kas. Atau mungkin kayak kalau sekarang kayak Bitcoin dan semisalnya, mungkin itu bisa masuk di setara kas. Nah, ini asersi yang ketiga, yaitu klasifikasi. Jadi kita sudah dapat 3 asersi dan berikut cara mengauditnya. Ya, yang pertama tadi kelengkapan, kemudian asersi keberadaan, dan asersi klasifikasi. Oke, saya lanjut ke yang keempat. Yang keempat, ada satu hal lagi yang penting selain ketiga hal tadi adalah ketika kas, ya, kas ini peruntukannya sudah dikunci ya. Misalkan untuk pelunasan suatu uang, suatu utang gitu ya. Peruntukannya udah jelas, maka ini secara klasifikasi harus dipisahkan. Yaitu ada satu akun lagi yang namanya kas dibatasi penggunaannya. Nah, ini adalah asersi klasifikasi. Sehingga ketika kas ini yang dibatasi penggunaannya tidak boleh digunakan untuk selain keputusan dari pihak entah itu pemegang saham atau RUPS atau direksi untuk kegiatan yang sudah ditentukan tersebut. Sehingga kas ini tidak boleh berkurang. Contohnya kalau di pemerintahan adalah saldo dana pendidikan yang dikelola LPDP, gitu ya. Endowment fund itu, jadi dia tidak boleh digunakan untuk selain itu dan jumlahnya akan selalu tetap. Gitu ya. Itu kas yang dibatasi penggunaannya. Lalu yang kedua, terkait klasifikasi juga, adalah ketika perusahaan itu mengelola kas titipan pihak ketiga, gitu ya. Contohnya pihak bank. Bank itu kan banyak dana-dana titipan, maka harus ada
pengakuan atau klasifikasi, yaitu kas titipan akunnya nanti menyesuaikan tergantung coanya ya, titipan pihak ketiga. Nah, ini juga penting nih. Tuh. Sehingga asersi yang paling terkait adalah klasifikasi. Itu juga penting. Ya. Cara menguji bagaimana? Ya, auditor harus melakukan fetching ke dokumen transaksi atau underlying transaksinya apa yang itu di analisis. Gitu ya. Oke, mungkin itu beberapa poin penting ya terkait yang perlu saya tekankan di akun kas ini ya. Kemudian semalam saya sudah share materinya ya. Tolong salah satu ada yang share screen. Izin share screen, Pak. Ya, share screen yang file yang semalam. Ini apa namanya slide-nya. Oke, bentar. Oke, baik. Oke, next slide. Coba kita review sebentar. Ya, tadi sudah saya bahas ini. Oke, terus. Nah, ini hubungan antar case ya, antar general case dengan yang lain-lain. Ini bisa teman-teman pelajari sendiri secara mandiri juga. Oke, next slide. Hubungan, ya intinya bahwa seluruh seluruh transaksi ya, seluruh transaksi perusahaan yang itu menghasilkan cash atau istilahnya cash in gitu ya, dan juga cash out atau cash keluar, seluruh transaksi itu akan berkaitan dengan akun kas secara konsekuensinya. Nah, contohnya apa nih? Cash in itu misalkan penjualan, itu ngaruh ke kas. Lalu misalkan penjualan, kalau ini penjualan dagangan ya, atau bisa juga penjualan aset tetap dijual. Itu kan ada kas masuk, pendapatan lain-lain, dan seterusnya. Pinjaman itu juga ngaruh ke kas ketika pinjamannya cair. Lalu ketika cash out ini apa saja? Cash out itu banyak hal ya, misalkan pembelian persediaan, gitu ya, pembelian persediaan, inventory. Lalu ada juga cash out bisa digunakan untuk belanja payroll, ya, kemudian digunakan untuk bayar utang, kemudian untuk bayar pajak dan seterusnya. Jadi intinya seluruh transaksi yang berkaitan dengan cash in dan cash out itu akan berhubungan, berkorelasi dengan siklus akun kas ini sendiri. Nah, inilah sakralnya akun kas gitu ya. Hampir di seluruh transaksi yang dia melibatkan kas itu pasti akan berhubungan dengan akun kas ini. Sehingga auditor harus jeli ketika mengaudit ada suatu permasalahan, ini nyambungnya ke siklus mana. Gitu ya. Oke, next slide. Ya, tadi udah kita bahas. Oke, next slide. Ya, jadi sebenarnya rekonsiliasi bank itu juga seharusnya sudah dibuat oleh si manajemen. Itu sifatnya wajib juga, sehingga auditor harusnya tinggal
mereview kalau memang perusahaan sudah menguji rekonsiliasi bank yang sudah dibuat oleh manajemen. Kalau belum, maka auditorlah yang harus menyiapkan atau menguji rekonsiliasi bank tersebut. Oke, next slide. Nah, ini hubungannya tadi ya, yang sangat complicated, berpengaruh terhadap semua akun. Oke, next slide. Kelas umum, ya ini step-stepnya saja. Bisa dipelajari secara mandiri dan relatif sama antara satu akun dengan akun yang lain. Oke, next slide. Oke, ya ini mau ada tambahan lagi, yaitu masalah konfirmasi bank. Oke, nah konfirmasi bank ini juga prosedur wajib, seperti konfirmasi piutang ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah si auditornya itu tidak bisa langsung minta data ke bank, tapi auditor bikin surat, form konfirmasi ya. Lalu auditor menyampaikan ke auditi, ya. Kemudian auditi nanti menyampaikan ke bank pakai surat juga, dan supaya hasilnya itu disampaikan kepada si auditor. Begitu cara konfirmasi ya. Sehingga konfirmasi itu tidak bisa langsung dari auditor ke bank, karena sifat rekening itu rahasia dan hanya bisa diakses oleh pemilik rekening, sehingga harus melalui si entitas atau klien yang diaudit. Nah, supaya hasilnya itu tidak bias, maka hasil dari bank ini dikirim langsung ke auditornya. Oke ya, seperti itu. Itulah konfirmasi bank. Ya. Nanti ada dua bukti nih selain konfirmasi. Kalau konfirmasi bank itu menanyakan saldonya berapa, atau kalau ada transaksi-transaksi yang perlu diklarifikasi. Ada satu dokumen lagi yaitu rekening koran. Rekening koran itu harus didapatkan oleh si auditor. Ya, ada rekening koran, detail transaksinya. Ini juga auditor nggak bisa minta langsung ke bank, tapi minta klien kemudian yang sebagai yang punya rekening menyampaikan permintaan kepada pihak bank. Oke, yang kedua adalah menguji pisah batas. Ya, benar. Ini akhir tahun ya, sangat rawan gitu. Jangan sampai ada transaksi yang seharusnya diakui tahun ini malah diakui tahun depan dan begitu sebaliknya. Pengujian rekonsiliasi bank tadi sudah kita bahas. Oke, next slide. Oke, ini sifatnya juga tadi overview yang sudah disampaikan di depan. Ini nanti bisa dipelajari secara mandiri dan lebih detailnya bisa dibuka di buku AREN, penjelasan per masing-masing proses ini untuk akun kas. Oke, next slide. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Ini tadi asersi yang rawan hilang. Terus ada tambahan satu lagi, itu akurasi. Akurasi nilai atas mata uang asing. Sehingga ketika perusahaan itu punya mata uang asing, atau misalkan dia merupakan perusahaan multinasional company di Indonesia, maka untuk pelaporan ke otoritas yang ada di Indonesia harus dikonversi menjadi rupiah. Ya, itu aturannya seperti itu. Sehingga di situ ada kenaikan penurunan saldo karena pengaruh perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Ya. Oke, kemudian sebagian besar, ya oke, ini ya kurang lebih sama seperti konsep-konsep sebelumnya, masalah pengujian SPI ya. Oke, next slide. Nah, ini ada dua. Ini berarti kalau yang sisi kiri adalah apa namanya saldo, kalau yang ini adalah asersi transaksi. Nah, tadi sudah kita bahas satu-satu, keberadaan, kelengkapan, penilaian dan alokasi ya, yang tadi mata uang asing juga sudah kita bahas, akurasi tadi juga sudah, untuk transaksinya, ketersediaan kelengkapan juga sudah. Oke, next slide. Ini lebih detailnya lagi, bisa dibaca di buku AREN juga untuk pengujian saldo akun kas. Oke, next slide. Oke, next. Ini konfirmasi juga sudah kita bahas tadi. Oke, next. Pengujian rekonsiliasi juga sudah kita bahas. Oke, balik lagi, tadi ada tambah. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Yang ini mungkin bisa jadi keluar di UAS nih. Ya, rendah, tinggi, apa yang harus dilakukan oleh si auditor. Oke, next. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga, potensi ada kecurangan, memperluas prosedur untuk akas di akhir tahun. Oke, next. Nah, ini ya, konfirmasi, lapping untuk mendeteksinya lapping, dan seterusnya. Di sini ada beberapa istilah
yang teman-teman harus pahami gitu ya. Ini di googling juga sudah langsung keluar apa itu lapping, ada itu window dressing, apa itu kitting, di situ sudah dijelaskan ya. Silakan nanti di apa namanya di browsing, di googling, dipelajari. Ini udah banyak materi-materi yang ada di internet. Oke, next slide. Ya, tadi udah kita bahas juga, ini juga sudah. Oke, next slide. Ini intinya di sini ya, teman-teman, mengikuti jenis instrumennya apa. Dan yang paling penting untuk instrumen keuangan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah hak dan kewajiban. Apakah instrumen keuangan itu benar-benar dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua adalah masalah valuasinya. Karena biasanya yang instrumen keuangan itu fluktuatif nilainya sesuai dengan perkembangan harga di pasarnya. Sehingga di akhir tahun perlu ada adjustment value akhir tahun. Oke, next slide. Oke, next. Ini juga sama, nanti bisa dipelajari juga masalah asersinya. Oke, next. Sama, next slide. Oke, nah. Kira-kira itu beberapa materi ya, materi yang perlu mendapat perhatian dari teman-teman terkait akun kas. Oke, baik, sebelum kita membahas studi kasus, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bayu. Tadi di slide 18 kan itu Pak ada lapping ya Pak, yang pengertiannya menunda pencatatan kas. Nah, jadi untuk menguji lapping ini bisa diuji dengan tanggal transaksi yang menimbulkan kas itu apa, lalu tanggal terjadinya berapa, lalu masuk ke perusahaan itu kapan gitu ya Pak? Oke, terima kasih Bayu. Pertanyaannya menarik. Jadi lapping, intinya kalau kita apapun itu ya, entah itu lapping, kitting, window dressing, atau pencurian kas itu ya, intinya adalah ada satu prinsip dasar yang itu harus dipegang oleh si auditor ya, yaitu follow the money. Follow the money itu maksudnya ketika ada kecurigaan kita, maka setiap ada penerimaan maupun pengeluaran kas itu harus di-vouching ke dokumen sumber, kemudian dipelajari underlying transaksinya apa, baru dari situ nanti ketahuan apakah transaksi ini telah dicatat secara layak, kemudian kasnya sendiri juga sudah diamankan. Intinya itu. Jadi tidak ada satu rumus bakunya kecuali tadi follow the money. Ya, ikutin transaksinya seperti apa, kemudian di-trace back ke dokumen sumber, baru di situ nanti kelihatan keanehan dari si pengelola kas tadi. Kalau lapping itu kan dia tidak mencuri, dia cuma menunda. Dia terima hari ini, misalkan baru di store-nya minggu depan atau bulan depan. Ya, tapi kalau kitting itu kan ada uang yang memang permanen dia curi, gitu ya. Ada yang dia curi dan dia menutupi uang yang dia curi itu dengan cara menunda pembayaran maupun menunda penerimaan kas. Kalau lapping itu murni menunda. Nah, motifnya apa? Menunda itu bisa jadi kalau uang itu besar, misalkan ada pembayaran kas masuk 1M gitu ya. Nah, uang itu nggak langsung ditransfer ke rekening si penerima atau si pihak apa namanya, contohnya pihak vendor misalkan ya. Nah, tapi misalkan didepositokan dulu. Nah, selama misalkan seminggu 2 minggu kan lumayan tuh 1M, seminggu 2 minggu kan bisa dapat keuntungan. Atau digunakan untuk investasi yang lain yang menguntungkan bagi si pengelola kas, atau bisa jadi memang murni digunakan, ya digunakan lalu, nah kalau sudah digunakan lalu tidak dikembalikan itu sudah masuk kitting, berarti sudah ada pencurian di dalamnya, gitu. Tapi kalau lapping sebatas menunda. Mungkin itu Bayu elaborasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Izin bertanya sedikit Pak. Ya, silakan. Terkait itu perusahaan multinasional yang punya mata uang dalam valuta asing, misalnya dia juga punya tabungan atau rekening dalam valuta asing, itu untuk auditnya itu tetap juga dilakukan rekonsiliasi bank dulu atau bagaimana ya Pak kalau valuta asing, atau hanya dijabarkan ditranslasikan ke rupiah saja? Rekonsiliasi itu sifatnya kan untuk menyamakan antara catatan menurut bank dan menyamakan
catatan menurut si perusahaan kan itu. Sedangkan kalau untuk adjustment nilai itu sifatnya lebih ke measurement-nya, nilainya gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan si perusahaan itu mencatat seluruh transaksinya dalam bentuk dolar misalkan, kemudian dia nyimpen dolar itu di bank A misalkan, ya itu berarti harus dilakukan rekonsiliasi dulu. Nah setelah dilakukan rekonsiliasi kan ketemu sama tuh karena perusahaan nyatetnya dolar, banknya juga dolar. Nah ketemu sekian dolar nih harusnya. Nah di situ baru nanti untuk tujuan pelaporan di laporan keuangan yaitu asersi penyajiannya baru dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI biasanya begitu. Jadi tidak per transaksi kita kurskan bukan, tapi pasti akhir doang karena tujuannya untuk pelaporan seperti itu. Nah kecuali kalau kita mengaudit transaksinya, kan selain menyusun laporan neraca perusahaan juga harus menyusun laba rugi. Berarti kalau dia sudah pakai aplikasi si perusahaan itu harusnya tiap kali dia mencatat transaksi dalam mata uang dolar harusnya sudah muncul konversi cash rupiahnya gitu ya. Tapi logika sederhananya kalau memang dia di Indonesia itu transaksinya dengan perusahaan lokal juga, tentunya dia juga mencatatnya dalam bentuk rupiah, gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan yang powerful, kemudian si perusahaan punya kebijakan bahwa seluruh transaksi dengan dia itu menggunakan dolar, nah berarti di today-nya dia menggunakan dolar juga. Gitu. Berarti caranya di laba rugi di closing angkanya dulu saldonya baru nanti dikonversi menggunakan kurs tengah BI di akhir periode pelaporan. Tapi jarang sih yang kayak gitu. Biasanya transaksinya tetap menggunakan rupiah, tapi untuk kasnya itu sering disimpan dalam bentuk US dollar gitu. Begitu Aji. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, jika metode pencatatannya itu misal belum sesuai SHK, Pak, maka bagaimana Pak cara koreksi jika metodenya pencatatannya itu diubah sesuai dengan SHK? Kan pengaruhnya lumayan banyak tuh Pak ke berbagai laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Jikalau perusahaan tersebut mengundi metode perhitungannya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang tidak sesuai SHK ini yang seperti apa yang dimaksud ya? Contohnya yang dimaksud, apakah seluruhnya nggak pakai SHK, terus dia pakainya apa standarnya yang dimaksud di ISA tadi? Mungkin sesuai dengan metode pencatatan perusahaan tersebut seperti membuat sendiri gitu Pak. Memang ada? Ya kurang tahu Pak, mungkin ada Pak. Oh ini yang nggak ada. Ya pasti mengajunya ke SHK, kan aturannya begitu. Apalagi kalau dia perusahaan go public. Ya, maka dia harus sesuai dengan SHK. Kalau enggak ya sudah kena, dia tidak akan pernah bisa untuk masuk ke bursa. Kalau dia memang perusahaan perusahaan yang terdaftar di bursa. Tapi kalau dia perusahaan yang perusahaan keluarga, ya dia pasti mengajunya juga ke SHK kan. Dia akan merekrutmen akuntan lah. Akuntan taunya apa? Standarnya kan standar akuntansi keuangan juga. Gitu. Paling yang dimaksud itu kecuali kalau perusahaannya kecil, terus dia nggak mencatat secara rutin. Nah, mungkin itu bisa juga. Maka itu bisa menggunakan SHK etap misalkan. Tapi kalau yang sama sekali nggak menggunakan SHK, saya nggak kebayang gimana cara mereka mencatat gitu. Makanya ini pertanyaan begini kan susah dijawab karena yang bertanya juga sebatas membayangkan gitu loh. Membayangkan, sehingga saya pun juga sulit membayangkan karena yang bertanya sendiri juga si Isa tadi ditanya spesifiknya juga nggak tahu juga gitu kan, istilahnya berandai-andai. Nah setahu saya seperti itu Isa, kondisi yang ada yang pernah saya temuin ya. Kecuali kalau bisa kecuali kalau pertanyaannya bisa dispesifikkan yang mana yang tidak sesuai dengan SHK itu yang kayak gimana gitu. Oke, silakan kalau ada yang lain.
Ya, ada yang lain silakan. Kalau tidak ada hari ini kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Ya, pada kelompok 7 saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Lalu seperti biasa, di setiap kali bagian dimintakan pendapat ke kelompok lain, silakan dibahas. Nanti apabila ada hal-hal perbedaan pendapat yang deadlock, nanti akan saya fasilitasi untuk mencari mana jawaban yang lebih mendekati apa ya istilahnya, yang jawaban yang lebih sesuai gitu ya. Oke, silakan pada kelompok 7. Waktu dan tempat saya persilakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf, ini suaranya putus-putus di tempat saya saja atau yang lain juga putus-putus dengarnya? Sama Pak, putus-putus. Sama, Pak. Kami dari kelompok 7 yang beranggota sendiri, Anissa Puspa Kumala. Cek, tes. Apakah sudah terdengar? Ada. Kelompok 7 beranggotakan Andri Bayu Subakti absen 4, kemudian Anissa Puspa Kumalasari absen 5, kemudian saya sendiri absen 6, kemudian Fandi Dider Denito absen 12. Kemudian next. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur audit yang berupa schedule investasi jangka pendek. Kami telah menyelesaikan yang pertama, menyiapkan schedule utama dari investasi jangka pendek yang tercermin pada indeks D. Kemudian lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang, tidak tercermin dalam indeks. Yang ketiga, meminta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya, tidak ada di indeks. Kemudian yang nomor 4, memeriksa transaksi penambahan dan pengurangan dan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini diasumsikan sudah, karena kita selaku kelompok 7 juga sudah melakukan pemeriksaan transaksi penambahan dan pengurangan tersebut, kemudian melakukan verifikasi atas dividen tunai saham dan penerimaan bunga deposito, kemudian melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian kami juga memperhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut akan segera jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan, termasuk investasi jangka pendek yang tercermin pada indeks C. Kemudian next, Mas. Next. Yang selanjutnya adalah prosedur bank, yaitu prosedur uji ketaatan, kewajaran, dan bank. Uji ketaatan, kami telah menentukan sampel-sampel bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan meminta tanda tangan atau paraf. Ini tercermin pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Kemudian kami juga sudah meyakinkan apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini tercermin pada indeks TOC 2 dan TOC 4. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah uji kewajaran. Uji kewajaran, kita menyiapkan schedule utama dari kas dan setara kas yang tercermin pada indeks C, kemudian melakukan perhitungan kas
cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, yaitu tercermin pada C1 dan C2. Kemudian kita meyakinkan bahwa buku penerimaan kas telah tutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran telah dibukukan, tercermin juga pada C1 dan C2. Kemudian yang nomor 4, membandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas, yaitu tercermin dengan C1 dan C2. Kemudian apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca lakukan prosedur penarikan mundur atau tracebacks ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, maka lakukan trace forward juga, yaitu tercermin pada C1. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca yang tercermin pada C1. Yang selanjutnya adalah kita telah memeriksa penjumlahan voting atau cross voting pada lembaran-lembaran buku kas secara uji petik dan memperhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Kemudian memastikan bila ada kas dalam mata uang asing yang telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini tidak tercermin pada indeks. Terus yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan, tercermin pada indeks C. Kemudian buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan kepada pihak manajemen. Itu tercermin pada indeks C. Kemudian next. Selanjutnya adalah prosedur uji bank. Ini tercermin pada schedule kas dan setara kas. Yang pertama, kita melakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank. Bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif tercermin pada indeks CC3 dan CC4. Kemudian, kita meminta hasil dari klien rekonsiliasi dan memeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut. Kemudian, kita meyakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Kemudian, meyakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya adalah meyakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran pada akhir tanggal neraca. Itu sudah kami lakukan. Kemudian, untuk rekening yang sudah tidak aktif, meminta penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Terus yang nomor 7, meyakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Yang 8 adalah memperhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Kemudian prosedur yang kami lakukan yaitu adalah periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal yang dibukukan ke buku besar, yaitu tercermin pada TOC2, indeks TOC2. Kemudian yang nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter, itu tercermin dalam indeks TOC2. Yang 11 adalah membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner yang tercermin pada TOC yang kedua. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dev. Selanjutnya di schedule C1 mengenai kas besar, yaitu buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh atau intek. Anda melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir dengan hasil sebagai berikut. Nah,
di sini adalah mengenai berita acara pemeriksaan uang kas besar. Yang A, mengenai sisa uang kas menurut buku kas. 1. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, didapat dari saldo per klien di indeks D, yaitu 3 juta. Yang kedua, terdapat mutasi, yaitu jumlah debit 24 juta yang didapat dari penerimaan tanggal 3 Januari 2019 sebesar 10 juta, penerimaan tanggal 4 Januari 2019 sebesar 7.500.000 dan penerimaan tanggal 5 Januari 2019 sebesar 6.500.000 dengan jumlah debit sebesar 24 juta. Lalu jumlah kredit ada penyetoran ke bank tanggal 3 Januari 2019 sebesar 3 juta. Lalu penyetoran ke bank tanggal 4 Januari 2019 sebesar 10 juta dan penyetoran ke bank tanggal 5 Januari 2019 sebesar 11 juta dengan jumlah kredit 24 juta. Lalu tidak terdapat saldo mutasi untuk yang poin 2. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta, sama seperti saldo awal tadi. Lalu nomor 4, pemasukan yang belum dibukukan tidak ada. Nomor 5, pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada. Jumlah sisa uang kas menurut buku per 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Lalu yang B, uang dalam kas ada uang tunai dan uang logam. Ada uang kertas dan uang logam. Yang pertama uang kertas. Di buku 1 halaman 123 terdapat hasil cash count dengan hasil terdapat 125 lembar pecahan 50.000. Lalu terdapat 170 lembar pecahan 20.000, 101 lembar pecahan 10.000 dan 65 lembar pecahan 5.000 dengan jumlah uang kertas sebesar 10.985.000. Yang B ada uang logam dengan pemeriksaan fisik kas terdapat 14 keping pecahan 1.000 dan 2 keping pecahan 500 dengan jumlah uang logam 15.000. Lalu jumlah uang tunai dari pemeriksaan fisik sebesar 11 juta. Lalu yang kedua ada surat-surat berharga, tidak ada. Yang ketiga lain-lain atau yang belum diperhitungkan tidak ada. Dan jumlah uang dalam kas menjadi 11 juta. Lalu yang D mengenai selisih uang kas, yaitu terdapat selisih uang kas kurang 8 juta yang didapat dari selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien, yaitu yang pertama ada selisih 6 juta yang merupakan milik PT Berita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Dan yang kedua ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Untuk berita acara pemeriksaan uang kas besar ini dari kelompok 1 sampai 6, adakah yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Izin bertanya. Ya, silakan Tata. Kenapa yang itu kan ada selisih 6 juta dari PT Pelita sama 2 juta dari uang tagihan dari PT Merdeka. Nah, kenapa 6 juta sama 2 juta itu nggak dimasukin ke pemasukan yang belum dibukukan yang ada di poin A nomor 4 itu? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Tata. Itu mengapa 8 juta itu tidak dimasukkan ke pemasukan yang belum dibukukan, gitu ya Tata? Iya, benar. Nah, jadi menurut pemahaman kelompok kami,
kalau 8 juta itu dimasukkan ke pemasukan yang belum dibukukan, maka berpengaruh ke saldo akhir perhitungan fisik, yaitu jumlahnya menjadi 1,9 juta. Dan itu jumlah selisih saldo kas dari hasil perhitungan itu akan berbeda dengan selisih saldo kas akhir, yaitu di sini dijelaskan bahwa selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas. Jadi kami berasumsi bahwa untuk yang D ini selisih uang kas itu 8 juta. Kalau yang 8 jutanya masuk ke pemasukan yang belum dibukukan, maka selisih uang kasnya menjadi 1,9 juta. Yang itu berbeda dengan keterangan di soal yang selisih saldo kas 6 juta dan 2 juta ini. Begitu, Tata. Baik, terima kasih. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Izin bertanya. Iya, silakan, Nela. Ini yang berita acara pemeriksaan uang kas besar itu di buku 1 ada catatan dari giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudara Patricia tapi belum disetorkan ke bank. Itu ada dari Bank NIB sama Bank IIB yang jatuh temponya di bulan Desember. Apakah itu tidak dimasukkan ke bagian B nomor 3 yang lain-lain, bon-bon yang belum diperhitungkan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Nala. Jadi giro tersebut belum disetorkan ke bank yang artinya belum dilakukan pemindah bukuan sehingga tidak dimasukkan ke bagian lain-lain. Lalu sepemahaman kelompok kami, mengapa giro bank NIB 1,5 juta dan giro bank IIB 400.000 itu tidak dimasukkan ke bagian lain-lain, karena ini selisih saldo kas akhir berdasarkan fisik kas itu sejumlah 8 juta, yakni 6 juta dari PT Pelita dan 2 juta dari PT Merdeka. Nah, apabila giro bank NIB 1,5 juta dan giro bank IIB 400.000 itu dimasukkan ke perhitungan bagian lain-lain ataupun yang belum diperhitungkan, maka jumlah selisih saldo kas dari hasil perhitungan itu akan berjumlah 9,9 juta, yaitu dari selisih kas 8 juta ditambah dengan giro bank NIB 1,5 dan giro bank IIB 400.000, sehingga saldonya berbeda. Itu. Apakah sudah menjawab dari? Baik, sudah. Lalu itu bisa diakui kapan ya? Kira-kira kalau udah jatuh tempo kayak gitu? Itu menurut sepemahaman kelompok kami dapat dimasukkan apabila sudah terjadi pemindah bukuan atau di clearing itu. Baik, terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih. Next. Baik, selanjutnya di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas kecil.
Yang pertama kita akan menghitung uang kas menurut buku kas. Jadi yang ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Ini didapatkan dari soal di jurnal di schedule C. Dan yang kedua, mutasi dari tanggal jumlah debit jumlah kreditnya 0, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Karena tidak ada mutasi debit dan kredit. Lalu untuk pemasukan yang belum dibukukannya 0, pengeluaran yang belum dibukukannya juga 0. Jadi diperoleh jumlah sisa uang kas menurut buku per 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Lalu yang kedua kita akan menghitung uang dalam kas. Ada uang tunai, uang kertas 12 lembar 50.000, 18 lembar 20.000, 23 lembar 10.000, 65 lembar 5.000, dan didapatkan total uang kertas 1.515.000. Lalu untuk penghitungan uang logamnya ada 13 keping Rp1.000 dan 4 keping Rp500, didapatkan total 15.000. Jadi jumlah uang tunai keseluruhannya 1.530.000. Lalu di sini surat-surat berharganya 0 dan lain-lain bon-bon yang belum diberitakan ada 270.000. 270.000 ini terdiri dari petty cash voucher yang belum diisi kembali, itu terdiri dari PCV 025 uang muka perjalanan sebesar 30.000, PCV 026 bensin 20.000, PCV 027 parkir dan tol 50.000, PCV 001 bensin 30.000, PCV 002 ongkos angkut 20.000, dan materai sebanyak 20 lembar seharga 6.000 yang totalnya 120.000. Jadi bon-bon yang belum diperhitungkan semua ini totalnya 270.000. Dan total jumlah uang kas keseluruhan 1.800.000. Setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata ada selisih uang kas sebesar 200.000 yang mana ini merupakan bisa ada karena kesalahan penghitungan dari kasir. Jadi diperlukan jurnal koreksi. Next tuh. Untuk ini jurnal koreksinya yang pertama ditemukan selisih saldo kas kecil saat dilakukan cash count, jurnal kliennya sebelumnya kosong, lalu jurnal seharusnya piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000 dan jurnal koreksinya piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 200.000. Untuk pengeluaran yang belum diisi kembali tadi, jurnal seharusnya beban materai 120.000, beban lain-lain 150.000 pada kas kecil sebesar 270.000 dan jurnal koreksinya sama. Sampai sini apa ada perbedaan dari kelompok lain atau ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mungkin ada perbedaan jawaban. Mungkin ditanya per kelompok biar merespon kan teman-teman stylenya begitu diam gitu kan. Mbak satu dari gimana, kelompok 1 apakah ada perbedaan? Kalau tidak ada jawaban saya anggap jawabannya sama ya. Dari kelompok 1 apakah ada perbedaan? Nggak ada. Dari kelompok 2? Tolong kelompok yang lain menghargai teman yang presentasi ya. Maksud kita kalau memang nggak mau diskusi ya nggak ada gunanya presentasi begini. Kan kasihan teman-teman yang menyajikan materinya sudah menyajikan, udah jelasin, membuat slide gitu kan ya. Terus nggak ada respon. Kan tinggal klik tanda mikrofon ngomong pendapat apa enggak, beda apa enggak. Ini udah perkuliahan ke-9. Kok nggak ada perubahan juga gitu loh maksud saya. Tolong dihormati ya, tolong dihormati, dihargai teman-temannya yang presentasi. Silahkan dilanjut, Puspa. Dari kelompok 2 apakah ada perbedaan? Sama. Sama, Puspa. Dari kelompok 3? Izin bertanya malah. Iya.
kalau menurut kelompok kami itu kan yang di saldo petty cash voucher yang belum di unreimbursed itu kan ada saldo, itu kan totalnya kan 150.000 ya. Nah itu kenapa kalian nggak dimasukkan di bagian yang poin ke-5 yang sisa uang kas menurut buku kas gitu. Makasih. Itu terima kasih pertanyaannya, Sri. Yang 50.000 dari kelompok kamu itu ini ya, transaksi yang terjadi di tahun 2019 itu ya? Yang 150.000 bukan 50.000 aja gitu. Itu kan belum di unreimbursed, berarti kan memang mereka tuh belum membukukan gitu kan. Kalau kelompok kami tuh gitu. Makanya ya kalau kelompok kami tuh kita masukkan di poin ke-5, tapi kalau kalian kan nggak dimasukkan kan. Nah itu gimana? Itu karena kelompok kami berasumsinya ini kan penghitungannya dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Jadi semuanya ikut dihitungkan di bon-bon yang belum diperhitungkan gitu sih. Jadi beda asumsi aja sih menurut kelompok kami. Apakah menjawab? Oke, makasih banyak ya. Dari kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Kelompok kami asumsinya sama seperti kelompoknya Sri. Oh, belum ada. Dari kelompok 5? Dari kelompok 5, apakah ada perbedaan? Dari kelompok 5 udah sama, cuma untuk tadi jurnal yang reimburse kelompok 5 pakainya yang debit itu splash 120.000, terus yang 100.000-nya other expense. Kan kalau kelompok 7 pakainya beban materai sama beban lain-lain ya. Bedanya cuma di situ. Baik, terima kasih Tessa. Dari kelompok 6, apakah ada perbedaan? Izin dari kelompok 6 sama, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman. Next, Do. Selanjutnya di sini ada indeks C3 yaitu supporting schedule Bank CAB. Di supporting schedule Bank CAB ini berisikan jurnal koreksi yang diperlukan terkait perbedaan yang didapat dari hasil membandingkan catatan bank dengan rekening koran. Di sini terdapat 6 temuan perbedaan. Yang pertama, ada perusahaan belum mencatat setoran clearing, namun sudah dicatat oleh bank pada 14 Desember 2018 dengan kode bank 885701. Jadi pada tanggal 14 Desember ini ada kas masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000 yang ternyata belum dicatat oleh bank tapi udah ada di rekening koran. Jadi kita menjurnal koleksinya Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Lalu yang kedua, perusahaan belum mencatat bunga bank sebesar 156.500. Jadi pada tanggal 28 Desember ada jasa giro yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 156.500, sehingga jurnal koreksinya Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Lalu yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000. Pada tanggal 28 Desember ini ada tolakan clearing sebesar 2.200.000, tapi sama perusahaan belum dikoreksi. Jadi jurnal sebelumnya dibuat oleh klien itu Bank CAB pada piutang usaha sebesar 2.200, jurnal seharusnya no entry, dan jurnal koreksinya piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Lalu yang keempat, ada perusahaan belum mencatat biaya administrasi sebesar 25.000. Jadi pada tanggal 28 Desember ada biaya administrasi yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 25.000, sehingga memerlukan jurnal koreksi beban administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000.
Yang kelima, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan pembayaran utang PT Berkat sebesar 990.000. Jadi sebelumnya di catatan perusahaan itu ada pembayaran utang PT Berkat yang dicatat sebesar 100.110.000. Namun di rekening koran ternyata besarannya itu 101.100.000. Jadi ada selisih pencatatan sebesar 990.000. Untuk jurnal yang dibuat klien sebelumnya adalah utang usaha pada Bank CAB sebesar 100.110.000. Jurnal seharusnya utang usaha pada Bank CAB sebesar 101.100.000. Dan jurnal koreksinya utang usaha pada Bank CAB sebesar selisihnya yaitu 990.000. Lalu yang keenam ada perusahaan melakukan kesalahan pencatatan pembayaran utang PT Hero sebesar 300. Pada catatan bank sebelumnya, pembayaran utang PT Hero itu dicatat sebesar 22.774.190.000. Namun pada rekening koran yang benar itu 22.774.490.000. Jadi ada selisih sebesar Rp300. Jurnal yang dibikin klien sebelumnya adalah utang usaha pada Bank CAB sebesar 22.774.190.000. Jurnal seharusnya utang usaha pada Bank CAB sebesar 22.774.490.000. Dan jurnal koreksinya utang usaha pada Bank CAB sebesar selisihnya yaitu Rp300. Next. Selanjutnya di indeks C31 ini berisikan sub-supporting schedule Bank CAB yang mana dari supporting schedule tadi ditambahkan ke saldo menurut pembukuan. Yang pertama di sini ada saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410.000 ini didapatkan dari perhitungan di soal, dan saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910.000. Untuk saldo menurut rekening korannya ada tambahan deposit in transit pada tanggal 28 Desember sebesar 20 juta. Jadi pada tanggal 28 Desember itu perusahaan udah mencatat kalau ada uang yang disetor ke Bank CAB, tapi ternyata di bank itu belum masuk. Jadi masuknya ke deposit in transit sebesar 20 juta. Lalu ada pengurangnya outstanding check sebesar 11 juta. Jadi pada tanggal 26 Desember itu perusahaan sudah mencatat adanya pembayaran utang, tapi belum dikeliringkan. Jadi masuknya ke outstanding check sebesar 11 juta. Dan total saldo menurut rekening koran keseluruhan adalah 13.391.410.000. Dan untuk saldo menurut pembukuannya ada tambahan dari setoran keliling 10.600.000, jasa giro 156.500, perbedaan saldo awal pembukuan sebesar 300. Lalu pengurangnya ada biaya administrasi sebesar 25.000, tolakan keliling ada 2.200.000, kurangnya pencatatan pembayaran utang PT Berkat sebesar 990.000, dan kurangnya pencatatan pembayaran utang PT Hero sebesar 300. Jadi didapatkan total 13.391.410.000. Sampai sini apakah dari kelompok 1 sampai 6 ada perbedaan atau ada yang dikonfirmasi? Dari kelompok 1 mungkin ada perbedaan. Hasilnya sudah sama. Dari kelompok 2? Sama. Dari kelompok 3? Sudah malah sama. Dari kelompok 4? Dari kelompok sama, 4? Dari kelompok 5? Sudah sama malah. Dari kelompok 6? Kelompok 6 sudah sama. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dido. Baik, di sini saya akan menjelaskan rekonsiliasi uang kas dengan Bank Lopo.
Di sini ada indeks C4 supporting schedule untuk Bank Lopo. Disajikan catatan pemeriksaan. Ini untuk PT Sugos, seluruh pembayarannya itu menggunakan cek. Sehingga ada kemungkinan terjadinya outstanding cek atau cek yang belum dicairkan oleh pihak penjual. Seperti di sini ada pembayaran utang kepada PT Elang masih belum mengkredit jumlah kas di rekening koran, dan juga PT Caraka yang masih belum mengkredit jumlah kas di koran. Jumlah keseluruhan outstanding check adalah 7 juta. Lalu yang kedua, ada setoran tunai dari kas besar belum ada di rekening koran. Deposit in transit 2 juta. Lalu yang ketiga, ada biaya terkait jasa bank belum dicatat dalam pembukuan seperti biaya cek giro, jasa giro, dan biaya admin. Lalu yang keempat, adanya ditolaknya clearing tagihan PT Lestari pada rekening koran. Penolakan clearing ini diasumsikan itu karena adalah blank check atau cek yang tidak bisa dicairkan karena rekening si pemilik cek tidak mencukupi nilai tersebut. Lalu yang kelima, clearing tagihan PT Nuansa pada pembukuan dicatat 37.500.000, namun pada rekening koran belum ada. Diasumsikan ini masih deposit in transit. Lalu yang keenam, ada setoran clearing pada rekening koran belum tercatat sebesar 3.750.000. Ini bisa dilihat rekonsiliasi perbandingannya antara di sebelah kiri ini adalah buku kas yang dimiliki oleh klien, dan di sebelah kanan adalah rekening koran. Bisa dilihat yang warna hijau ini pada saat sampai sini itu jumlah saldonya itu sama, yaitu 43.290.000, sama dengan di rekening koran di sebelah kanan. Namun pada transaksi selanjutnya di sini yang tanggal 17 ada pembayaran utang PT Elang sebesar 2 juta. Di rekening koran masih belum ada pengeluaran uang kas sebesar 2 juta, hingga diasumsikan itu terjadi outstanding check. Begitu juga halnya dengan pembayaran utang PT Caraka di sini, nggak ada di rekening koran. Lalu di rekening koran juga ada beberapa transaksi yang belum ada dibukukan seperti setoran clearing, biaya cek giro, jasa giro, dan biaya admin di sini. Lalu di bagian pembukuan dari klien, ada clearing tagihan PT Nuansa sebesar 37.500.000. Namun di sini, di rekening koran, tidak ada nilai tersebut. Yang disebutkan masih deposit in transit. Karena nilainya melebihi 20 juta, mungkin membutuhkan proses untuk dikirimkan ke bank. Lalu di buku milik klien ini, pada akhir tanggal 28 tersebut, ada setoran tunai dari kas besar sebesar 2 juta. Namun di sini di rekening koran belum ada. Biasanya masih deposit in transit. Dan di rekening koran ini masih ada tolakan clearing. Di bawah ini 28 Desember 3.350.000. Hasil jurnal koreksi yang dibutuhkan untuk klien pertama yaitu kas. Ini kas ini untuk Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Itu untuk setoran clearing yang di rekening koran ini, yang 3.750.000 ada tanggal 24 Desember. Lalu kas pada pendapatan bunga, itu untuk jasa giro. Lalu biaya administrasi pada kas, ini untuk biaya cek dan biaya admin. Lalu yang terakhir ada piutang usaha pada kas, ini untuk blank check yang terjadi. Ini jurnal koreksi yang terjadi ini memberikan efek pada neraca dan efek pada laporan laba rugi, yaitu efek pada neraca itu kas tambah di debit 452.226 dan piutang usaha berkurang sebesar 400.000. Begitu juga halnya dengan efek pada laporan laba rugi, di mana pendapatan bunga dia bertambah di kredit 75.226 dan perusahaan usaha bertambah di debit 23.000. Nanti efek pada laporan laba rugi ini bakal berefek pada neraca, tepatnya di bagian modal nanti. Selanjutnya, di sini untuk membuktikan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan antara pembukuan oleh klien dan rekening koran yang dimiliki oleh Bank Lopo itu berhasil, karena bisa dilihat di sini hubungannya dengan C4 tadi yang sebelumnya ini. Bisa ditemukan bahwa hasil penjumlahan rekonsiliasi ini ditemukan balance atau sama antara rekening koran dengan pembukuan, yaitu sebesar 37.092.640. Sehingga dianggap rekonsiliasi ini berhasil. Sampai sekarang apa ada yang ditanyakan? Dari kelompok 1, apa yang ditanyakan?
Belum ada. Belum ada. Kelompok 2. Kelompok Belum 2. ada. Kelompok 3. Masih sama. Kelompok 4. Masih sama juga. Kelompok 5. Masih sama. Kelompok 6. Kelompok 6 juga masih sama. Baik. Ini berarti saya lanjutkan ya. Berikut adalah schedule untuk deposito berjangka dan investasi pada saham. Misalnya untuk perkalian itu deposito berjangkanya sebesar 1.450.000.000 dan investasi pada sahamnya 265 juta. Ini untuk catatan pemeriksa sendiri ditemukan ada kesalahan, yaitu waktu dilakukannya penjualan saham. Pada saat penjualan itu mereka melakukan pencatatan transaksi akunnya itu menggunakan nilai wajar pada saat penjualan, dan ini seharusnya salah. Ini seharusnya menggunakan harga perolehan, karena penyesuaian harga wajar itu dilakukan saat terjadi tutup buku atau akhir periode. Tapi waktu itu mereka tidak ada melakukan tutup buku atau akhir periode, dan mereka hanya menjual. Maka dari itu diperlukan jurnal koreksi, yaitu setara kas investment dan gain on sale. Itu nggak diakui ke investment, tapi diakui ke gain on sale sebesar 5 juta. Lalu seperti yang saya bilang tadi, karena penyesuaian harga wajar itu dilakukan untuk pada akhir periode atau tutup buku, khusus untuk saham yang di short term atau yang dimiliki untuk dijual. Jadi sehingga diperlukan jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu unrealized holding loss equity pada FP adjustment sebesar 500.000. Di sini juga bisa dilihat perhitungannya di sini, sehingga di pare ada penambahan di debit sebesar 5 juta dan pengurangan di kredit 500.000. Sehingga dihasilkan per audit itu sebesar 1.719.500.000. Lebih besar 4.500.000 daripada punya klien. Di sini apa ada pertanyaan? Kelompok 1? Enggak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 3 sama. Kelompok 4? Sama juga. Kelompok 5? Masih sama di Kelompok 6? Kelompok 6 masih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dido. Selanjutnya mengenai indeks C, yaitu dari indeks C1, 2, 3, dan 4 tadi dirangkum di dalam indeks C ini. Yang pertama ada kas besar, yaitu per klien 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, lalu terdapat koreksi di debit 8 juta dari C1 yang terdapat selisih kurang uang kas sebesar 8 juta. Dan di kredit 0 sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 11 juta. Yang kedua ada kas kecil, saldo per klien 2 juta, lalu tidak ada koreksi di debit dan ada koreksi di kredit, yaitu dari C2 selisih lebih uang kas 200.000. Sehingga dikurangkan dan per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.800.000. Yang ketiga ada Bank CAP per klien 5.849.910 rupiah. Lalu ada koreksi debit pada saldo menurut pembukuan Bank CAP ditambah 10.756.800 rupiah dan dikredit dari saldo pembukuan yang terdapat di supporting schedule Bank CAP dengan jumlah 3.215.300 rupiah, sehingga jumlah per audit 31 Desember 2018 sebesar 13.391.410 rupiah.
Lalu yang terakhir ada Bank Lopo, saldo per kliennya Rp36.640.414. Lalu terdapat koreksi debit ditambah menurut saldo pembukuan pada supporting schedule Bank Lopo sejumlah Rp3.825.226. Lalu ada koreksi di kredit dari supporting schedule Bank Lopo sebesar Rp3.373.000. Sehingga saldo per auditnya untuk Bank Lopo menjadi Rp37.092.640. Dengan total per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp47.490.324. Terdapat koreksi debit Rp22.582.026 dan di kredit Rp6.788.300, sehingga per audit pada 31 Desember 2018 sebesar Rp63.284.050. Lalu kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami saldo kas besar, kas kecil, Bank CAP dan Bank Lopo masih memerlukan koreksi, dan jurnal koreksinya sudah dipresentasikan tadi di yang terlambat di masing-masing schedule baik di C1 sampai C4 tadi. Dari kelompok 1 apakah ada perbedaan? Enggak ada sih. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada perbedaan? Kelompok 2 ada perbedaan di kas besarnya karena tadi kita beda asumsi di waktu di schedule C1 tadi. Oh ya, tadi asumsi yang kita gunakan yaitu selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik itu sebesar 8 juta dari PT Pelita dan PT Merdeka tadi. Lalu dari kelompok 3, apakah ada perbedaan? Kelompok 3 beda juga di kas besar dan kas kecil karena perbedaan itu asumsi yang digunakan tadi. Oh ya, baik Mas Haji. Dari kelompok 4, apakah ada perbedaan? Dari kelompok 4 juga beda karena asumsi tadi yang di awal. Oh ya, baik. Dari kelompok 5? Dari kelompok 5 juga beda di kas besar dan kas kecilnya. Sama kayak yang lain, beda di asumsi yang di awal. Baik, yang terakhir dari kelompok 6, apakah ada perbedaan? Dari kelompok 6 sama. Ya, baik. Next. Selanjutnya adalah test of control. Yang pertama, untuk test of control ini kita menguji apakah bukti-bukti terkait apakah mendukung setiap transaksi yang telah terjadi. Nah, untuk TOC yang pertama ini adalah untuk buku bank CAP yang dimana yang keterangan ini, keterangan 55.500.000 ini adalah setoran clearing atas tagihan PT Rimba. Kemudian yang 37 juta rupiah ini adalah milik dari setoran clearing atas tagihan PT Nuansa dengan nomor 1567. Ini kelengkapan dokumennya mendukung. Kemudian keterangan perhitungan matematis juga mendukung, otorisasinya juga mendukung, terus kebenaran postingnya juga kami konfirmasi sudah mendukung. Kemudian untuk tanggal 5 di bulan Desember, untuk nomor bukti bank masuk yaitu BBM 01, 02, dan 03, itu kelengkapan dokumennya telah mendukung. Kemudian keterangan perhitungan matematisnya juga sudah mendukung. Kemudian otorisasinya juga mendukung. Kemudian kebenaran postingnya juga mendukung. Kemudian untuk yang tanggal 7 Desember
yang untuk nomor bukti bank masuk BBM nomor 002 yaitu setoran clearing dari PT Kueni yaitu dengan jumlah 12.350.000, kelengkapan dokumen oke, keterangan perhitungan matematis oke, kemudian otorisasinya juga oke, kemudian kebenaran posting oke. Kemudian untuk tanggal 10 Desember dengan BBM nomor 003 dengan keterangan setoran clearing PT Tempo dengan jumlah 178.750.000, kelengkapan dokumen, perhitungan matematis, otorisasi, dan kebenaran postingnya sudah oke. Kemudian selanjutnya adalah yang setoran tunai yang nomor bukti bank masuk BBM nomor 004 dengan jumlah 18.500.000, kelengkapan dokumen pendukung oke, kemudian perhitungan matematis oke, otorisasinya juga oke, kemudian kebenaran postingnya juga kami konfirmasi oke. Kemudian yang selanjutnya adalah BBM 04 yaitu merupakan hasil tagihan dari PT Nuansa, BB05 hasil tagihan dari PT Merdeka, kemudian BB6 hasil tagihan dari PT Merdeka juga. Kami telah mengkonfirmasi bahwa setiap dokumen mendukung, kemudian perhitungan matematisnya juga mendukung, otorisasinya juga mendukung, dan kebenaran postingnya juga mendukung. Kemudian di tanggal 19 Desember, BBM nomor 005 dengan setoran clearing PT Sejahtera dengan jumlah 8.375.000, kita konfirmasi dokumennya mendukung, keterangan perhitungan matematis oke, kemudian otorisasinya juga mendukung, dan kebenaran posting mendukung. Kemudian untuk yang tanggal 21 Desember BBM 07 setoran clearing PT Pelita, PT Rimba dengan total jumlah 8 juta, setoran kelengkapan dokumennya oke, keterangan perhitungan matematis oke, otorisasinya oke, kemudian kebenaran postingnya oke. Kemudian untuk tanggal 24 Desember 2018 yang nomor BBM nomor 6 sama BBM nomor 7 atas setoran clearing PT Usaha Lancar Pelita dengan 53.350.000 sekian. Kemudian dan setoran clearing PT Wahana Zebra ini telah memenuhi kelengkapan dokumen pendukung, perhitungan matematisnya oke, otorisasinya juga oke, dan kebenaran postingnya juga oke. Kemudian yang berbeda adalah tanggal 26 BBM nomor 8 yaitu clearing tagihan PT Nuansa yang tadi diakui sebagai deposit in transit 37.500.000 dengan kebenaran posting yang masih belum diketahui. Kemudian tanggal 27 Desember untuk nomor bukti bank BBM 09 yaitu dari keterangan clearing tagihan PT Lestari dengan jumlah 3.350.000, kelengkapan oke, keterangan perhitungan matematis juga oke, otorisasinya oke, dan kebenaran postingnya juga oke. Kemudian yang BBM nomor 8 setoran clearing PT Zebra Pratama dengan 15 juta semuanya oke. Kemudian tanggal 28 Desember dengan nomor bukti bank BBM 10, BBM 11 dan BBM 09 yaitu BBM 10 hasil tagihan PT Nuansa dengan jumlah 15 juta, setoran tunai 2 juta, setoran tunai lagi 20 juta, itu mendukung semua. Selanjutnya adalah TOC yang kedua. TOC kedua. Next, Mas. Nah, untuk TOC yang kedua ini merupakan catatan dari Bank Lopo, yaitu untuk tanggal 3 Desember dengan nomor bukti pengeluaran Bank BBK nomor 01, pembayaran dari utang berkat dengan jumlah 100.110.000, kelengkapan dokumen oke, perhitungan matematis oke, otorisasinya juga oke, namun kebenaran postingannya belum mendukung. Kemudian yang tanggal 5 Desember untuk nomor bukti pengeluaran BPK 1
yaitu keterangannya adalah transfer keluar dengan jumlah 30 juta, kelengkapan dokumennya sama perhitungan matematis, otorisasi, dan kebenaran postingan oke. Untuk tanggal 6, yaitu terdiri dari nomor bukti pengeluaran bank yang BPK 2, BPK 3, yaitu BPK 2 pembayaran utang PT Caraka dan pembayaran utang PT Delta dengan jumlah 53.238.500, kemudian 35.255.200 itu sudah memenuhi kelengkapan dokumen pendukung, perhitungan matematis, otorisasi, dan kebenaran postingan. Selanjutnya tanggal 13 Desember tahun 2018 ada nomor bukti pengeluaran bank BPK 02, 03, BPK nomor 4, 5, 6, yaitu transfer keluar dari PT Caraka 15 juta sudah mendukung, kemudian transfer keluar dari PT Delta 10 juta mendukung, kemudian dari BPK nomor 4 pembayar utang Hero senilai 22.774.190 dengan kelengkapan dokumen oke, perhitungan matematis oke, otorisasi oke, dan kebenaran postingan masih belum mendukung. Kemudian BPK nomor 5 yaitu pembayaran utang PT Indah, yaitu jumlahnya 68.950.500. Itu sudah memenuhi semuanya. Kemudian BPK nomor 6 pembayar utang PT Gaya Jatuh Tempo pada tanggal 20 Desember itu senilai total 33.750.500 itu mendukung semua. Kemudian pada tanggal 14 Desember BPK 07 dengan pembayaran utang PT Fitra dengan total jumlah 84.565 itu mendukung semua. Kemudian pada tanggal 17 Desember dengan BPK 04 yaitu pembayaran utang PT Elang nomor 1564 Jatuh Timur pada tanggal 27 Desember dengan jumlah 2 juta itu mendukung semua juga. Kemudian 21 Desember 2018 dengan nomor bukti pengeluaran BPK 5 pembayar yaitu keterangannya adalah pembayaran utang PT Caraka nomor 1565 yang Jatuh Timur pada tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah 5.500.000 itu mendukung semua. Kemudian pada tanggal 26 yaitu pada pembayaran hutang PT Andalas, PT Caraka, dan PT Elang itu mendukung semua juga. Kemudian pada tanggal 28 Desember yaitu nomor bukti pengeluaran bank BPK 06, 07, 011, dan 012 yaitu terdiri dari transfer keluar PT Fitra, terus pembayaran hutang PT Hero, pembayaran hutang PT Berkat, dan PT Caraka itu mendukung semua. Itu adalah test of control dari semua bukti-bukti rekening dan apakah di sini ada perbedaan atau hal ingin yang dikonfirmasi. Kelompok 1. Sama. Kelompok 2. Sama, Dev. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 sama, Dev. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 sama juga. Oke, kelompok 5. Masih sama. Ya, kelompok terakhir 6. Kelompok 6. Kelompok 6 juga sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin sebelumnya kelompok 7 pengen konfirmasi. Oh, boleh. Boleh ya. Balik lagi sebentar ke yang berita acara pemeriksaan tadi sih. Oh, kan boleh. tadi kan kalau kelompok kalian kan gironya tadi, gironya yang ada jika diterima giro sebelum 31 Desember itu kan giro tersebut belum di-clearing dan belum jatuh tempo. Kalau menurut kalian tadi kan nggak ada tuh. Nah, atas giro yang sebelum 31 Desember dan giro tersebut belum di-clearing dan belum
jatuh tempo pada saat tanggal pemeriksaan kasnya atas giro tersebut itu, kalau menurut kalian sebenarnya perlu nggak sih dimasukkan ke pemeriksaan kas besarnya di C1, yang berita acara pemeriksaan C1 tadi loh. Yang C1. Sebelumnya kayaknya. Nah itu, ya ini. Yang ini Kak? Iya, yang ini. Baik, terima kasih ya di atas pertanyaannya. Jadi untuk giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum ditergang. Jadi menurut sepemahaman kelompok kami itu belum ada pemindah bukuan ini giro ini. Jadi dan juga asumsi tadi bahwa selisih saldo kas itu sudah ada keterangannya 8 juta. Jadi kami mengerjakannya dari bawah dari selisihnya ini. Karena di soal itu ada selisih saldo kas. Jadi kalau giro nanti dimasukkan, mungkin ada perbedaan selisih uang kas yang sebenarnya sudah dijelaskan di selisih saldo kas ini. Itu ya, Di. Apakah sudah menjawab? Oh, ya. Baik, Andri. Terima kasih. Baik, selanjutnya di kertas kerja neraca ada tambahan di kas dan setara kas yang didapat dari indeks C tadi, yang sebelumnya per klien Rp47.490.324, lalu terdapat koreksi di debit sebesar Rp22.582.026 dan terdapat koreksi di kredit sebesar Rp6.788.300, sehingga saldo per audit menjadi Rp63.284.050. Yang kedua ada koreksi di investasi jangka pendek yang didapat dari indeks D, yaitu yang sebelumnya per klien Rp1.715.000.000, lalu terdapat koreksi di debit yaitu dari 5 juta dikurangi dengan 500.000 sehingga menghasilkan jumlah koreksi debit sebesar 4.500.000. Kemudian jumlah per audit per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.719.500.000. Next. Untuk yang indeks A2T2 ini tidak ada perubahan. Lalu next. Berikut. Tes 1, 2, 3. Masuk tuh. Berikut saya akan menjelaskan untuk indeks A3.1 yaitu terkait laporan laba rugi. Fokusnya sendiri di sini kami yang menjelaskan adalah bagian yang referensinya adalah C. Di sini yang referensinya adalah C adalah beban usaha dan pendapatan bunga, yaitu C4 referensinya. Di beban usaha sendiri ada bertambah di debit sebesar 28.283.000. Itu adalah
akumulasi yang dengan F, begitu juga dengan pendapatan bunga, akumulasi dengan H didapat 1.075.226. Jadi didapat laba netonya sebesar 3.527.278.203. Sehingga didapat laba netonya sendiri itu mengubah jumlah saldo laba tahun berjalan di A.2 sehingga terjadi perubahan di pare sebesar di kredit 72.125.559. Sebenarnya ini bisa diterapkan di A2.2, tapi untuk jaga-jaga saja masih diterapkan di laporan perubahan modal dulu, belum dimasukkan ke dalam neraca. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Tidak. Dari kelompok 2? Tidak ada. Dari kelompok 3? Mas Dido, kelompok 3 udah nggak ada. Dari kelompok 4? Dari kelompok 4 belum ada. Dari kelompok 5? Tidak dong. Dari kelompok 6? Kelompok 6 sudah cukup. Terima kasih, Dido. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Izin stop share. Yuk, terima kasih, Dido. Oke, terima kasih pada kelompok presenter yang telah menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain yang sudah memberikan respon. Kira-kira dari kasus tadi yang dibahas, apakah ada jawaban-jawaban yang masih deadlock atau analisis-analisis yang belum bisa dipertemukan antara kelompok presenter dengan kelompok yang memberikan respon? Kalau kelompok 3 sih sudah bisa menerima itu Pak. Asumsi digunakan kelompok 3. Kelompok penyaji. Ya, oke, terima kasih Aji responnya. Yang lain mungkin? Ada yang lain? Yang beda pendapat atau masih penasaran? Ada jawaban-jawaban yang masih bingung? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin ada yang ditanyakan di luar kasus? Bisa fenomena, bisa juga buku-buku literatur yang dibaca, atau mungkin ada berita-berita. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Pak. Halo Pak. Yuk, di mana Pak Dido? Mohon izin bertanya. Ini mungkin terkait kas, Pak. Itu kalau misalkan dilakukan cek fisik itu, kalau misalkan ada perbedaan jumlah itu biasanya dicari asalnya ya Pak. Maksudnya itu kan tadi sebelum di schedule itu ada perselisihan, tapi karena itu selisih terjadi karena uangnya belum dikirim, jadi masih ada di kasir, makanya terhitung. Ya, jadi kalau perbedaan kas itu, misalkan opname nih, ternyata fisiknya 50 juta, catatan 70. Nah, 20-nya ini apa gitu? Apakah ada kas yang hilang, ataukah ada kesalahan pencatatan, atau ada
kas yang belum distorkan atau seperti apa. Jadi case-nya itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, singkat kata apabila itu sebatas kesalahan pencatatan, maka ya pencatatannya itu yang perlu dikoreksi. Yang jelas secara standar kas itu harus disajikan sebesar nilai nominal. Nah, nominal ini posisinya di mana gitu ya? Ada yang di brankas, ada yang dipegang tunai oleh bendahara, ada yang dipegang oleh para pegawai selaku pelaksana kegiatan, uang muka misalkan belum dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh si auditor, apakah selisih itu bisa diterima ataukah tidak. Lalu kalaupun ada selisih, yang harus disajikan di neraca itu angka yang mana, gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada selisih kas yang itu sampai terakhir nggak bisa diketahui, maka itu menjadi tanggung jawab si bendahara untuk menyelesaikan, karena itu merupakan tanggung jawab dia. Gitu ya. Kalau misalkan kurang kas ya kasnya itu harus dia store gitu ya, harus dia tanggung jawab secara pribadi. Tapi kalau misalkan ada kas lebih, maka itu harus diakui sebagai pendapatan lain-lain apabila sampai terakhir tidak bisa diketahui penyebab dari atau sumber dari kas ini. Yang jelas kas yang berada di penguasaan si bendahara perusahaan atau kasir itu merupakan uang perusahaan. Ya. Jadi tidak boleh kasir naruh duitnya di lacinya kasir gitu. Terus kemudian auditor tutup kas, terus kasirnya bilang itu uang saya, itu nggak bisa. Ya. Maka itu apapun uang yang berada di tempat penyimpanan kas yang sudah ditentukan perusahaan itu menjadi milik perusahaan. Gitu. Ketika nanti auditor melakukan tutup buku, gitu ya. Sehingga tidak boleh mencampur adukkan antara kas pribadi dengan kas perusahaan. Seperti itu, Dido. Lalu Pak, antara pembukuan oleh klien dan rekening koran, itu mana yang buktinya lebih kuat, Pak? Maksudnya tuh auditor lebih memilih apa? Bukti dari pembukuan tersebut kah, atau dari rekening koran? Ya itulah gunanya rekonsiliasi bank. Itulah gunanya rekonsiliasi bank. Tapi secara defaultnya, kalau yang ditanya itu kaitannya dengan kas di bank, maka yang paling valid adalah yang transaksi yang tercatat di rekening koran. Rekening koran bank, gitu ya. Karena bank ini merupakan salah satu industri bisnis yang paling rawan terjadi kesalahan dan tingkat margin error-nya sangat-sangat rendah. Setiap kali ada kesalahan sedikit, itu langsung sanksinya luar biasa dari OJK. Nah, sehingga secara SPI seharusnya bank itu lebih bisa dipercaya dibandingkan catatan perusahaan. Tapi tidak menutup kemungkinan di bank itu terjadi error sistem atau semisal itu ya. Biasanya di akhir tahun terjadi overnight karena mereka lagi tutup buku, lagi closing pihak banknya, sehingga terkadang catatan-catatan yang ada di rekening koran itu belum tersinkronis dengan transaksi yang terakhir, itu bisa jadi. Ya, makanya ada istilah ada deposit in transit lah, kemudian ada overnight, ada rekonsiliasi yang pending, ada kegagalan sistem, itu banyak hal di situ nanti. Nah, disitulah si auditor harus jeli mana yang paling diyakini oleh auditor transaksi yang benar gitu ya. Itulah gunanya prosedur vouching, rekalkulasi, konfirmasi, sehingga auditor bisa meyakini persis bahwa kas keluar segini, kas masuk segini, saldo akhir segini, itu wajib tuh. Ya, kas, saldo kas itu. Ya, jadi akun kas itu sakralnya seperti itu, sehingga statement of cash flow kalau di perusahaan swasta itu menjadi perhatian utama bagi si auditor, karena kan saldo kas akhir itu dicantumkannya adalah di laporan arus kas, kemudian di laporan arus kas baru connect ke SOFP atau neraca, gitu ya. Kalau di pemerintah yang dipelototin auditor itu adalah silpa ya, sisa lebih perhitungan anggaran, karena itu harus saldonya harus sama dengan yang ada di, kalau di daerah itu di Kasda gitu ya, kalau di pusat di pemerintah pusat harus sama dengan yang di Kasbun gitu ya, itu harus sama, dan itu memang nggak mudah untuk meyakini saldo kas gitu ya. Oke, nanti kalau di kementerian hubungannya dengan kas di bendera pengeluaran dan kas di bendera penerimaan. Jadi masing-masing kas itu karakternya berbeda-beda sesuai dengan unit atau entitas yang melaporkan kas tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa dipilih hitam putih, pilih mana Pak, catatan apa rekening koran, nggak bisa. Dua-duanya ini menjadi objek yang harus diaudit gitu ya. Nah, disitulah gunanya rekonsiliasi.
rekonsiliasi bank itu sebenarnya untuk itu tadi, untuk menguji mana yang lebih valid. Makanya kalau merekonsiliasi kan ada 2 kolom ya, kolom versi catatan perusahaan, versi bank. Dua sisi ini kan dikoreksi. Bisa koreksi lebih, bisa koreksi kurang. Jadi tidak ada satu dokumen yang dianggap paling benar, itu enggak ada. Tapi harus direkon. Begitu Dido. Praktek dan apa ya istilahnya secara teorinya. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Tuh, gimana? Jadi di kasus tadi kan ada perbedaan saldo awal antara buku bank dengan rekening koran. Nah, kalau kayak gitu itu apa perlu dikoreksi ya Pak? Kan auditor itu nggak tahu itu transaksinya, bedanya itu dari transaksi apa. Terima kasih Pak. Ya auditor harus tahu, mencari tahu itu. Yang saldo awal selisih berapa ribu itu. Nah, kalau misalkan itu tanggal berapa, misalkan saldo awalnya awal Desember. Nah, berarti dia harus men-trace back ke transaksi sebelum Desember, yaitu November. Atau kalau misalkan itu transaksinya adalah saldo awal Januari, berarti harus melihat saldo kas di tahun sebelumnya. Bahkan kalau perlu harus komunikasi dengan auditor sebelumnya. Saldo kas yang benar berapa gitu. Dan itu pernah saya lakukan ketika mengkoreksi silpa. Jadi ada saldo kas awal kok selisih gitu ya. Jadi ketika misalkan tahun 2020 sudah di closing, ketemu kasnya, ketemu silpa gitu ya. Lalu 2021 kita masuk, ternyata pas di akhir saldonya selisih. Gitu kan, selisih. Serta kita trace back ke belakang, transaksi masuk keluar kas, ternyata mengerucut bahwa ada selisih di saldo awal. Itu sangat mungkin kalau kas. Nah, sedangkan saldo awal ini merupakan bawaan dari audited tahun lalu. Nah, kita harus cari tahu ke tim yang sebelumnya ini gimana ceritanya. Kok kita trace back ke belakang ada selisih ini gitu. Jadi memang harus dicari tahu, sampai tahu itu kenapa. Karena nggak mungkin, kas itu 1 tambah 1 pasti 2, nggak mungkin 3 gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kas itu materialitasnya 0. Nggak boleh ada selisih sedikit pun itu. Makanya kalau kalian belajar hukum administrasi keuangan negara, kalau yang di ranah publik ya, di ranah pemerintah, di Undang-Undang 1 jelas, bendahara itu bertanggung jawab mutlak sampai ke kekayaan pribadi gitu ya. Jadi saya pernah juga memproses yang kayak gitu, karena dia diminta catatan dan semisalnya catatannya nggak nyambung, kita tutup buku nggak nyambung juga kasnya, sehingga ada ketekoran kas 700 sekian juta pada waktu itu. Nah, akhirnya hari itu juga dia harus menyampaikan kekayaan pribadi dia apa. Pada waktu itu dia menyampaikan BPKB, surat tanah, terus diambil sama atasan langsung. Nah, dalam waktu sekian hari dia harus mengembalikan itu uang 700 sekian. Kalau tidak, maka atasannya berhak untuk atau panitia kerugian negara itu berhak untuk menjual asetnya dia tadi untuk melunasi kas tekor tadi. Itu kalau di pemerintahan. Di perusahaan pun saya pikir sama gitu. Di perusahaan itu pasti ketika ada kas tekor, ya si bendahara itu yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak ya dipecat gitu ya. Dipecat atau bahkan bisa dipidanakan karena penggelapan jatuhnya. Gitu ya. Jadi singkat kata, ada selisih sedikit apapun kas itu harus dicari tahu. Nah, ini kalian boleh tanya kalau iseng-iseng ketika kalian ngisi bensin ya di pom bensin, kalian tanya tuh ke mereka yang shift itu. Kan kadang-kadang kita ngisi gitu ya, terus kita bilang 30.000 gitu ya, atau misalkan diisi bensinnya ternyata tagihannya 39.000 misalkan, terus kita bayar pakai uang 50 gitu, dia bilang nggak ada seribuannya Pak, gimana Bu, kan gitu ya, kan otomatis ada kas lebih 1.000 kan dari satu pembeli. Nah, sekarang bayangin dalam satu shift mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kira-kira kemungkinan kurang lebih uang 1.000-an itu kan lumayan. Nah, itu mereka tiap shift itu harus tutup kas itu. Jadi bensin yang keluar berapa, kas masuk berapa, kalau ada kas lebih, tip dari pembeli dibagi rata di antara mereka gitu. Tapi kalau kurang, satu grup itu nombok,
Gitu cara kerja di pom bensin itu begitu. Ya. Jadi ya kalau nggak percaya kalian boleh nanya deh. Saya udah sering nanya ke beberapa pom bensin, begitu sistem kerjanya. Makanya setiap kali ganti shift itu ganti grup. Nah, itulah sakralnya kas di dalam dunia bisnis ya. Sama juga kayak kalau kita di Indomaret ya, Indomaret atau Alfa atau yang saya sering tahu dua itu ya. Misalkan kita belanja kita misalkan habis 49.600 gitu kan. Masih ada 400 gitu. Kalau dulu kan suka dikasih permen gitu kan. Kalau sekarang pasti ditanya, Pak mau donasi sisanya gitu kan. Tapi apakah kalian ngecek bahwa itu benar-benar didonasikan? Kadang-kadang habis itu mereka bilang, Pak mau stroke-nya Pak, mesin stroke-nya lagi error, stroke nggak di print gitu kan. Nah dari mana kita yakin 400, 500 itu benar-benar didonasikan? Ya mungkin bagi kita nggak material 400, tapi bayangkan dalam sehari berapa puluh, berapa ratus orang yang akan beli di minimarket tersebut, gitu ya. Seringkali kan kita abai, udah nggak apa-apa, cuma 500 ini ada 1000 biarin aja. Nah dalam prakteknya hal-hal seperti itulah yang menjadi modus fraud bagi para pengelola kasir, godaannya di situ, gitu. Makanya sama di Indomaret Alfa itu tiap kali ganti shift itu harus tutup buku dia, tutup kas berapa saldonya gitu kan, dan berapa yang harus di store. Makanya suka kalau kalian belanja di pergantian shift pasti kasir itu ditutup yang 2 apa 3, yang buka cuma 1 gitu. Biasanya kan begitu sehingga antrian panjang. Coba kalian perhatikan. Nah itulah sakralnya kas itu seperti itu ya. Sehingga singkat kata ada selisih ya harus diselesaikan gitu. Nah, cuman cara penyelesaiannya beda-beda. Tadi kalau di keuangan negara ada di Undang-Undang 1 gitu ya. Kalau di pom bensin metode penyelesaiannya seperti tadi. Kalau di Indomaret ya seperti yang tadi saya ceritakan. Mungkin di tempat-tempat lain cara mengelola kas juga beda-beda. Tapi secara filosofisnya sama. Kas itu tidak boleh selisih. Gitu ya. Kas itu nggak boleh selisih. Dan itu nanti akan ke bawah sampai di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kalian nanti udah menikah gitu ya, terutama yang perempuan. Pasti kalian pengen tahu gajinya suami itu berapa, yang dibawa pulang berapa, gitu, ya kan? Istilahnya. Nah bagi si suami juga begitu. Wah ini kalau dikasih tahu semua repot. Nah akhirnya cash management itu hampir bermasalah di semua lini, gitu. Kalau kalian nggak pernah, coba tanya ke orang tua kalian, akan seperti itu. Karena bagi kalau dalam kehidupan keseharian, bagi si istri, si perempuan itu tahu udah belangnya laki-laki gitu. Laki-laki itu kalau sudah punya uang banyak lebih bisa meleng gitu. Nah, makanya sistem pengendaliannya menurut perempuan adalah dengan dibatasi sumber dayanya yang berupa cash tadi gitu ya. Nah, si laki-laki mikir, cowok itu kalau nggak megang kas sendiri ya nggak kelihatan gagah ketika makan dengan temennya. Sekali-kali dia pengen bayarin kan gitu. Nah, ini kan ada konflik of interest gitu. Di satu sisi si istri pengen membatasi uang yang dipegang suami, di sisi lain suami pengen uang lebih supaya kelihatan mentereng gitu kan, supaya kelihatan keren. Nah, sehingga cash management di kehidupan keseharian pun akan sering menjadi konflik gitu loh. Akan sering menjadi konflik ya. Dan kalian boleh cek juga masalah kalau kalian yang muslim ya, masalah pembagian waris. Terutama kalau udah berhubungan dengan uang tunai, emas, dan itu detail sekali ngaturnya, sekian per sekian itu. Nah itulah sakralnya kas itu nggak bisa kita pungkiri, tidak hanya dalam urusan audit, tidak hanya dalam urusan laporan keuangan. Karena secara umum default kita manusia itu, manusia mana yang nggak suka duit? Pasti semuanya suka duit kan. Nah nanti kalau kita bawa teorinya ke teori global gitu ya, perbedaan uang sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah itu juga menarik gitu ya. Kenapa sekarang dolar kok begitu kuat itunya powernya gitu ya. Sedangkan itu tidak mencerminkan jumlah cadangan emas. Terus kenapa kayak Rusia perang dengan Ukraina, akhirnya Rusia menekannya adalah pembayaran gas ke dia harus pakai rubel dan seterusnya. Itu berawal dari apa? Sakralnya kas gitu. Sakralnya kas itu bisa dari nilai nominal, bisa nilai intrinsik, bisa nilai ekstrinsik, gitu loh menariknya. Nah, itulah seninya kita mengaudit kas. Jadi nanti kalau kalian itu yang kalian audit perusahaan retail akan berbeda permasalahan kasnya. Kalian mengaudit bank sentral, kebayang nggak? Kalian mengaudit pencetakan uang gitu. Uang itu dicetak gitu. Kalian mengaudit uang yang dicetak. Kebayang kan gimana cek fisik di bank sentral
hasil pencetakan uang tunai. Nah, itu nanti macam-macam tuh di situ problemnya. Apakah benar uang-uang yang ditarik itu sudah dihancurkan semua? Kemana itu larinya uang dan seterusnya lah. Intinya bahwa kas ini ya masalah audit atas kas ini akan sangat bervariasi ketika kita praktek di dunia nyata. Tapi untuk mata kuliah kita fokus ke kas atas laporan keuangan, gitu kan. Nah, pedomannya cuma satu. Kita kembalikan ke standar akuntansi keuangan bahwa kas disajikan sebesar nilai nominal. Nilai nominal itu kas yang ada berapa sih? Gitu loh, intinya itu. Tidak boleh di neraca misalkan menyajikan saldo kas 200 juta, tapi ketika ditutup kas ternyata kasnya cuma 180. Dan 20 jutanya kemana? Hilang, digelapkan, dikiting, dileping atau apa? Nah, itu yang menjadi pokok bahasan kalian. Itu ya. Itu mungkin siapa tadi ini? Puspa ya, yang nanya tadi. Nah, mungkin itu Puspa sedikit elaborasi yang saya perluas ke praktek dan juga ke dunia-dunia yang di luar cakupan mata kuliah kita. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, mungkin ada yang lain silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, demikian ya perkuliahan kita hari ini. Kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya dan silakan nanti di notes lagi, dipelajari lagi materi hari ini maupun sebelumnya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali, kita bahas di pertemuan berikutnya, meskipun di luar jadwal RPS tidak masalah. Yang penting kalian bisa memperoleh pemahaman yang cukup untuk bekal kalian nanti menghadapi UAS. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila dalam memandu perkuliahan ada kurang lebih, dan semoga bermanfaat. Sekaligus saya mengucapkan selamat berakhir pekan bersama teman-teman dan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.